Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadlan Raihan Fitranto dengan 3 digit NIM terakhir 027. Saya dari kelas A, TRO angkatan 2023 pada mata kuliah Machine Vision. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai modul yang berjudul pendahuluan computer vision, yang dimana modul ini bertujuan yaitu yang pertama memahami dasar computer vision, yang kedua memahami bagaimana citra direpresentasikan dalam bentuk digital, yang ketiga mengenal ruang warna dalam pengolahan citra, yang keempat mampu melakukan manipulasi dasar citra menggunakan OpenCV, yang kelima mengimplementasi operasi dasar dalam pengolahan citra dalam bentuk project sederhana. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan konsep dasar computer vision, pipeline pemrosesan citra, jenis-jenis computer vision, jenis-jenis level vision, serta demonstrasi 7 percobaan praktikum, mulai dari loading gambar sehingga gambar itu dapat menyimpan hasil pemrosesannya. Nah, di akhir juga saya akan menampilkan project yang sudah kami buat dari kelompok kami untuk implementasi dari seluruh konsep yang telah dipelajari. Jadi yang pertama, definisi computer vision. Computer vision itu adalah cabang dari artificial intelligence yang bertujuan untuk membuat komputer itu mampu memproses informasi visual dari dunia nyata, realnya bagaimana, seperti gambar atau video, juga sebagaimana manusia itu melihat sebuah objek visual. Namun dalam komputer proses penglihatan visual itu tidak sama seperti manusia melihat. Nah, di dalam komputer untuk melihat objek visual itu, membaca objek visual itu menjadi data numerik yang merepresentasikan intensitas cahaya dalam bentuk pixel. Nah, dalam pemrosesan image atau komputer dalam melihat objek visual itu bisa digambarkan menjadi piping line ini. Piping line ini terdapat 4 proses di dalam komputer itu sendiri. Yang pertama yaitu image acquisition. Image acquisition ini adalah proses pengambilan citra atau sebuah visual dari kamera atau file yang dimasukkan ke dalam program. Nah, yang kedua di pre-processing. Di dalam pre-processing ini digunakan untuk filtering, terus resizing, konversi warna, dan noise reduction. Setelah itu di feature extraction. Feature extraction ini mengambil sudut penting, juga warna dominan. Misal dalam pemrosesan image seperti manusia itu terdapat
sudut-sudut yang dimana harus di akuisisi atau diidentifikasi oleh komputer sehingga menghasilkan sudut aktual yang presisi. Juga dalam pemrosesan warna dominan, komputer akan mengambil warna dominan dari setiap image yang diambil. Dan yang terakhir adalah recognition atau classification, bisa juga detection. Jadi komputer akan mengidentifikasi atau mengklasifikasikan suatu gambar menggunakan algoritma yang dia punya. Setelah itu sudah diakuisisi datanya, sudah di filter, sudah di noise reduction, sudah di resize, terus sudah di ambil tuh sudut-sudut pentingnya, tepinya, terus warna dominan yang bagaimana, sudah diklasifikasikan image-nya menjadi apa, bentuknya apa, itu baru dapat di decision making oleh komputernya menjadi output tertentu, misal disimpan ke suatu folder atau aksi tertentu, misal seperti mengidentifikasi, membedakan suatu gambar, seperti itu. Jadi di computer vision ini memiliki level-level pemrosesan dalam aktualnya. Level yang pertama yaitu low level vision, terus juga ada mid level vision, terus ada juga high level vision, dibagi 3 tadi. Nah, di low level vision ini berfokus pada pemrosesan dasar seperti filtering, terus noise reduction tadi yang seperti tadi yang sudah dijelaskan. Terus juga di mid level vision komputer dapat mensegmentasi, membedakan, mengklasifikasi suatu objek visual. Juga dapat mengekstraksi fitur untuk memisahkan objek dari backgroundnya atau memotong suatu objek visualnya. Nah, di high level vision ini berhubungan dengan interpretasi semantik seperti face recognition, object detection, atau scene understanding. Jadi di high level itu komputer sudah dapat membedakan suatu gambar, menginterpresentasikan suatu scene gitu, dan lain sebagainya. Artinya komputer vision di level high itu sudah bisa membedakan atau berpikir untuk menghasilkan suatu output. Nah, contoh nyatanya computer vision bisa dalam face unlock di smartphone, terus sistem parkir otomatis berbasis kamera, terus juga quality control produk dalam industri, OCR scanner dalam dokumen gitu. Kita memfoto dan habis itu di-convert menjadi suatu file. Terus ada di sistem lalu lintas yaitu CCTV untuk mendeteksi plat nomor gitu. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, definisi computer vision dia tuh bukan melihat suatu gambar gitu seperti manusia melihat, tetapi dia menginterpresentasikan warna dalam suatu objek visual itu ke dalam suatu pixel-pixel matrix. Nah, pixel-pixel matrix ini direpresentasikan menjadi seperti ini untuk yang 2 dimensi.
Dua dimensi dikatakan sebagai domain Y dan domain X, yang dimana satu kotak-kotak ini terdiri dari angka integer dari 0 sampai dengan 255. Nah, pada grayscale matriksnya untuk mendeteksi gambar seperti ini akan dijadikan objek seperti ini, yang dimana untuk representasi matriksnya akan berbeda-beda setiap kotaknya seperti ini. Untuk mengubah atau menginterpresentasikan intensitas cahaya yang dideteksi dari objek visualnya. Berbeda dengan RGB, red, green, blue, matriksnya akan jadi 3 karena mempunyai 3 dimensi matriks. Jadi dimensi yang pertama diisi oleh red, dimensi yang kedua diisi oleh green, dan dimensi yang ketiga diisi oleh blue. Gabungan ketiga matriks ini yang akan disebut matriks 3 dimensi. Makanya dalam visual recognition 3 dimensi, warna RGB itu akan dapat secara detail untuk mengaktualisasikan visual yang diterima oleh komputer, sehingga gambar akan tampak lebih real. Nah, kita masuk ke jenis-jenis warna dalam computer vision. Nah, di computer vision ini memiliki ruang warna. Ruang warna ini yang pertama ada RGB tadi, lalu ada HSV, dan ada grayscale tadi. Nah, saya akan menjelaskan dari mulai RGB terlebih dahulu. Nah, untuk RGB itu bisa diimplementasikan seperti ini. Untuk gambar realnya seperti ini, dan akan direpresentasikan menjadi red, green, dan blue. Nah, gambar seperti ini akan dihasilkan dari warna-warna seperti ini untuk menghasilkan gambar visual dengan warna yang real. Nah, karena RGB ini hanya terdapat 3 warna, ini cocok digunakan untuk manipulasi warna langsung gitu, menjadi warna-warna dasar seperti red, green, dan blue, seperti itu. Lalu ada namanya HSV. HSV ini adalah singkatan dari hue, saturation, dan value, dimana hue ini dari berpindah warna dari putih atau yang muda menjadi hue ini mengubah warna dari dingin ke warm, dari warm ke dingin gitu. Untuk saturation itu adalah dari putih ke berwarna. Untuk value itu adalah intensitas cahayanya dari gelap ke terang, seperti itu. Nah, HSV ini cocok untuk segmentasi warna yang akan kita gunakan untuk mendeteksi objek visual. Lalu terdapat grayscale. Nah, grayscale ini akan mengubah warna menjadi hitam dan putih saja, sehingga objek dapat terlihat lebih jelas daripada dengan metode RGB atau hue yang hanya berfokus pada warna visualnya. Nah, grayscale ini berbeda karena difokuskan untuk
mendeteksi objek yang terdapat dalam visualnya. Yang sudah dijelaskan tadi, karena si matriksnya hanya 2 dimensi, makanya hanya bisa mendeteksi warna hitam dan putih saja. Nah, ini cocok banget ya untuk detection edge atau pemrosesan bentuk gitu. Jadi objeknya dapat terlihat lebih jelas seperti itu. Nah, kita akan mendemonstrasikan untuk percobaan praktikumnya dari 1 sampai 7. Yang pertama ini ada loading gambar gitu. Jadi di sini kita terdapat program cek file gitu, apakah ada path-nya bagaimana gitu kan. Terus di sini juga ada statistik nilai, terus juga ukuran memori. Nah, ini masuk ke fungsi utama programnya. Nah, ini kita bisa memasukkan path gambar. Terus path gambar terus dimuat ke baca. Gambarnya dibaca, terus akan ditampilkan sebagai informasi, serta juga menampilkan gambar pada interface-nya gitu. Nah, kita running aja untuk outputnya seperti apa. Nah, karena tadi gambarnya adalah portrait JPG ya. Nah, file gambarnya adalah portrait JPG, yaitu portrait JPG yang ini. Nah, makanya akan menampilkan gambar yang seperti ini. Nah, jadi file tadi akan dimuat oleh program dan ditampilkan di interface kita. Nah, yang kedua, kita menampilkan gambar. Nah, tadi kan meloading gambar atau memproses gambar. Nah, sekarang bagaimana caranya dari BGR ke RGB ya. BGR ke RGB akan dibandingkan, BGR bagaimana, RGB bagaimana, which is literally cuman yang berbeda adalah urutannya atau pemrosesannya memakai RGB atau BGR gitu. Nah, ini BGR ke color gray, terus dia ke resize kan, terus BGR ke RGB gitu, seperti itu. Nah, kita lihat outputnya bagaimana. Nah, jika terdapat kesalahan seperti ini, kita dapat mempromkannya di sini. Ini library matplotlib-nya itu belum diinstal, makanya programnya error, nggak bisa membaca si library-nya seperti itu.
Jadi kita tunggu aja prosesnya. Jadi si AI ini akan membenarkan atau memfix program tersebut. Dia lagi installing. Nah, dalam percobaan yang loading gambar tadi sekilas, jadi gambar ternyata dalam bentuk file itu bisa di loading oleh komputer menjadi bentuk array numerik sehingga dapat menampilkan gambar pada interface seperti itu. Coba kita running lagi. Nah, seperti ini. Ini adalah BGR native atau pemrosesan gambar dari metode BGR, Blue Green Red. Nah, terus ini perbandingan BGR dan RGB memakai fungsi atau library matplotlib gitu. BGR tanpa konversi warna terbalik. Jadi dalam pemrosesan gambar untuk memakai metode BGR ini, maka gambar yang akan diproses di interface akan terbalik, blue, green, red. Jadi mukanya akan terlihat biru seperti ini. Karena kita memakai RGB di sini, jadi makanya urutan warnanya sesuai dari red, green, terus ke blue gitu. Jadi gambar akan tampak seperti ini, bagus, real. Nah, ini kita bandingkan RGB itu menjadi grayscale, yang dimana RGB akan tampak lebih natural gambarnya dibanding grayscale. Namun dalam grayscale akan terlihat lebih baik untuk objek visualnya. Nah, ini untuk tampilan RGB. RGB dalam channel merah akan seperti ini. Channel hijau seperti ini dan channel biru seperti ini. Digabungkan akan seperti ini. Oke. Kita ke properti gambar. Oke. Jadi di properti gambar ini kita untuk menunjukkan dimensi size, juga jumlah total pixel yang terdapat pada gambar gitu, juga tipe data yang digunakan. Nah, buat gambar contoh nih, tipenya ini UIN 8. Terus di sini tipe datanya tuh di type gambar tipe, penjelasan UIN 8 tuh gimana, 8 bit ternyata. Terus dimensinya seperti apa itu. Untuk dimensi kita menggunakan
di type juga gitu, total pixelnya seperti apa, seperti itu. Jadi kita mengidentifikasi tinggi lebar dari suatu gambar untuk meresize gitu kan. Terus ambil recognition, sekilas mengenai programnya seperti itu, outputnya akan seperti apa. Nah, ini histogram atau grafik pixel, jumlah pixel yang terdapat dalam gambar seperti ini. Kita lihat di sini green seperti ini, jadi hampir sama semuanya. Tapi yang pertama dimunculkan adalah red-nya terlebih dahulu nih di sini, sehingga akan menghasilkan red, green, blue RGB. Nah, seiring berjalannya waktu, ini jumlah dari akumulatif pixelnya akan bertambah seiring berjalannya waktu. Juga dalam grayscale ini, kalau dalam grayscale itu akan tampak seperti ini untuk pixelnya gitu. Nah, ini ada RGB, ada grayscale, ada unchanged. Jadi RGB itu memiliki 3 dimensi tadi, yaitu dimensi 960, dimensi 640, dan dimensi 3. Lalu untuk grayscale memiliki 2 dimensi, 960 dan 640 aja gitu untuk sizingnya. Lalu ada konversi warna. Nah, konversi warna ini kita bisa mengubah BGR ke RGB, BGR ke grayscale, dan BGR ke HSV. Nah, kenapa BGR? Karena lensa kamera itu mendeteksi program sebagai BGR. Makanya kita harus mengkonversi BGR dari BGR ke RGB, grayscale, dan HSV. Nah, untuk RGB hasilnya akan seperti ini, grayscale akan seperti ini, dan yang menarik lagi adalah HSV akan seperti ini. Untuk saturation, untuk hue maksimal atau hue 0 sampai 179 di sini akan menampilkan maksimalnya seperti ini. Saturation dari 0 sampai dengan 255 akan seperti ini, dan value 0 sampai 255 akan seperti ini. Jadi hue tadi bisa dijelaskan kan adalah dari warm ke cold. Jadi gambarnya akan nggak jauh-jauh dari kuning atau biru gitu. Setelah itu di saturation tadi sudah dijelaskan bahwa dari putih ke berwarna gitu seperti ini, dan value dari hitam ke berwarna, dari gelap ke terang gitu. Dia main di brightness. Variasi hue dia lebih bervariasi 0 sampai 179. Nah, tadi dijelaskan juga untuk dari putih ke berwarna, terus value itu dari gelap ke terang gitu. Nah, di sini deteksi warna dengan HSV thresholding gitu. Gambarnya seperti ini. Ini deteksi mask merah
mas merah, mas hijau, mas biru akan seperti ini. Terus juga merah, deteksi hijau, deteksi biru gitu. Dalam HSP akan seperti ini. Perbandingan metode konversi grayscale. Nah, pada grayscale ini channel red saja, ini channel green saja, ini channel blue saja. Untuk grayscale TV2 color method. Untuk RGB seperti ini ya. Nah, untuk grayscale kita menggunakan CV2 color. Jadi perbedaannya seperti ini. Untuk scaling grayscale dalam pixel yang lebih kecil akan seperti ini, dan yang lebih besar akan seperti ini. Untuk channel RGB yang red saja itu akan seperti ini untuk jumlah pixel yang di grayscale itu lebih besar gitu. Nah, grayscale average method, jika dirata-ratakan untuk pixelnya kotak satu dengan kotak lainnya itu akan seperti ini. Untuk channel blue saja akan seperti ini gitu. Jadi warnanya akan lebih gelap karena intensitas cahaya dari biru itu lebih banyak daripada red dan greennya, seperti itu. Kita lanjut ke manipulasi pixel. Di sini mengubah nilai intensitas pixel yang tadi. Jadi bisa kita running aja. Nah, kita bisa mendemonstrasikan region of interest (ROI), yaitu dengan kata lain ROI adalah mengambil sebagian pixel dari dari keseluruhan gambar visual. Nah, yang tadinya ROI-nya seperti ini, dari pixelnya itu 50-50 sampai dengan 150 sampai 150, jadi ukuran 100-103 gitu. Operasi copy paste region of interest, gambar aslinya seperti ini. Setelah sudah ditempelkan gambar yang dipotong tadi, pixelnya ditambahkan, akan terdapat penambahan pixel seperti ini. Nah, gambar asli seperti ini, brightness-nya dinaikin jadi seperti ini, atau tadi value-nya dinaikin akan seperti ini. Kalau kontrasnya dinaikin 1,3 kali lipat akan seperti ini. Lalu kalau di invert warnanya yang tadi BGR itu akan seperti ini. Jika combine atau dikombinasikan, yang tadi kontras dan brightness-nya segitu akan menjadikan visual seperti ini gitu. Jadi lebih bright dan lebih kontras gitu daripada gambar aslinya, seperti itu. Ini ada histogram pembandingan yang asli sama yang bright gitu, yang ini. Blending dua gambar dengan CV. Nah, gambar 1 alfanya atau sudutnya 1, gambar 2 sudutnya 0, gambar 3 ini sudutnya 0,5. Nah, gambar itu memiliki sudut, berarti gambar memiliki sudut
dimana sudut itu merepresentasikan dari kejelasan gambar itu. Sudut 1 akan gambar akan terlihat lebih jelas dan sangat jelas. Dan kebalikannya, sudut 0 itu gambar akan terlihat blur atau bukan blur lagi, tidak terlihat. Di 0,5 akan sedikit terlihat, di 0,25 lebih tidak terlihat daripada 0,25 0,5, lalu di 0,75 akan sedikit lebih terlihat dibanding 0,5. Lalu yang kelima, ini menggambar save and change. Nah, di dalam gambar, yaitu gambar itu memiliki anotasi, yaitu garis horizontal, garis diagonal, dan garis vertikal. Juga ketebalannya seperti apa? Ketebalannya itu ada 1 pixel, 2 pixel, 4 pixel, 8 sampai 8 pixel. Terus jika dibandingkan dengan pixel yang berbeda akan seperti ini gitu untuk garis bingkainya. Itu. Lalu di sini juga ada outline, ada field, ada field itu artinya dia tuh terlingkup semua gitu dalam bingkai tersebut. Terus square, dimana ada scalingnya di sini 100 kali 100. Terus gambar itu bisa deteksi small, dideteksi medium, dideteksi large itu dengan cara memiliki outline. Outline-nya itu bisa dideteksi dengan scaling ini 100 kali 100. Juga outline ini itu bisa dideteksi ketebalannya, dimana ada ketebalan 1 sampai 8 pixel di sini. Ini ada outline field. Tuh. Ya, tadi ketebalan dia tuh scaling 1 sampai 2. Lanjut ke 6. 6 ini menggambar shape atau bentuk. Oke, dalam bentuk ini kita bisa lihat dulu di outputnya. Jadi kita bisa menggambar garis, kita bisa menggambar rectangle, kotak-kotak seperti ini. Terus kita bisa menggambar circle, kita bisa mendeteksi, maksudnya kita bisa mendeteksi ellipse, polygon, text, dan object detection. Makanya nah, kenapa computer vision bisa mendeteksi objek? Objek itu bulat, objek itu polygon, objek itu rectangle, kotak, atau garis, atau circle, itu dengan cara dia mengidentifikasi setiap bentuk yang ada, seperti garis gini-gini. Nah, dan mengidentifikasi sebuah teks gitu. Nah, sudah di dalam mesin vision itu sudah terdeteksi dan sudah diidentifikasi itu bentuknya apa, warnanya juga apa, itu sudut-sudutnya bagaimana. Nah, kita bisa mengaktualisasikan sebagai output. Output itu bisa kita gunakan untuk disimpan di dalam suatu folder gitu. Nah,
Ini demonstrasi gambar dengan transparansi. Ini untuk format-format yang bisa mempengaruhi dari penyimpanan atau output yang akan digunakan. Gitu. Jadi di dalam output itu kita bisa menggunakan format-format yang seperti tadi dengan konsekuensi yang tertera, di mana format-format tersebut berbeda dari segi penyimpanannya. Seperti itu. Kita lanjut ke project yang sudah kami buat sebelumnya. Oke. Jadi di sini kami mengimplementasikan sebuah praktikum-praktikum yang sudah kami coba sebelumnya ke dalam suatu project kelompok untuk menampilkan atau menginterpresentasikan dari praktikum itu sendiri, yaitu adalah yang bernama quick card. Quick card ini adalah absensi otomatis yang bisa merecognize gambar, juga bisa mengkolase gambar, juga bisa menyimpan gambar itu sendiri. Seperti itu. Jadi di sini kita menggunakan programnya seperti ini, Smart Attend. Jadi begini, save function, jadi bisa di save, terus bisa dikolase untuk per 4 gambar menjadi 2x2. Terus main programnya seperti ini, kita menggunakan CV2 ya kan. Terus kita juga bisa mengcapture tadi. Nah, kita demonstrasikan aja untuk programnya seperti apa. Jadi ketika kita running programnya akan muncul menu seperti ini. Jadi menu yang kita pilih menu yang pertama dulu. Maaf guys, malah ke sini. Menu yang pertama. Jadi masukkan path gambar. Misal kita gambarnya akan seperti ini. Foto 1 mana? Di quick card ya. Misal gambarnya seperti gambar yang ini. Kita properties, kita copy aja untuk path-nya ya. Path-nya seperti ini. Terus kita masukkan foto.jpg tadi, foto1.jpg. Nah, nanti akan tampil gambar seperti ini. Ini untuk grayscale-nya, ini untuk RGB-nya. Seperti itu. Nah, ini udah dilengkapi dengan tanggal untuk pemrosesan untuk absensinya, dan juga bisa menyimpan si image ini ke folder output seperti itu. Nah, disimpan tuh di folder output. Terdapat catatan waktunya juga. Oke, kita coba fitur yang kedua. Kalau capture from webcam itu saya hanya bisa
menampilkan outputnya aja. Kita ke sini ke output. Nah, di webcam ini saya sudah mencoba bahwa pada webcam kamera yang di laptop itu bisa mengcapture gambar seperti ini dengan mengklik S pada keyboard, gambar 2, terus gambar 3, gambar 4 gitu. Nah, ketika sudah terakumulasi gambar 1, 2, 3, dan 4 akan bisa kita kolase dengan memilih menu 3 seperti ini, generate daily collage. Nah, nantinya akan terbentuk kolase seperti ini. Nah, ini untuk hari yang sama dan berapa kali absen gitu. Jadi satu gambar saja. Oke. Jadi tadi kita sudah belajar mengenai computer vision, bagaimana caranya komputer itu dapat memproses citra sebagai matriks numerik, juga terdapat tahapan pipeline yang sistematis itu untuk mendeteksi suatu objek visual. Lalu ada ruang warna yang memiliki fungsi yang berbeda, tadi HSV, RGB, lalu juga ada grayscale, juga ada operasi dasar citra yang menjadi fondasi sistem artificial intelligence yang sekarang ini kita gunakan. Ya, demikian itu aja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Dari Otomasi Membangun Negeri.